Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur padamu. Kami mau menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Di antara bangsa
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari terus kita bersorak-sorai bagi namanya. Kita angkat pujian, Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 86 ayat 11 sampai dengan 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan sesembahanku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itu yang menenteramkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, bahkan anugerah-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami
sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara satu tema yang cukup menarik, tetapi memang lebih bersifat doktrin atau pengajaran, sehingga memang kita harus pahami dengan baik. Yaitu tema yang saya ambil adalah berbahagialah orang yang diampuni Tuhan. Saya ulangi, berbahagialah orang yang diampuni Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini merupakan sebuah bagian dalam tulisan Paulus kepada gereja di Roma. Ini merupakan bagian yang menarik karena di sini merupakan salah satu bagian yang berbicara tentang esensi kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang sudah rusak, sudah jatuh, sudah jauh, sudah dikeluarkan dari kehadirat Tuhan yang seharusnya bersama-sama dengan anak-anak Tuhan atau manusia yang diciptakan Tuhan dengan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan belajar dulu pertama untuk kita dapat memahami bagian yang cukup mendalam ini dari bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab Roma ini merupakan kitab yang paling banyak dikaji orang, khususnya dalam perjanjian baru, karena di sana sangat memuat atau syarat dengan pengajaran-pengajaran Paulus di dalam hal teologia, di dalam hal pastoral, bahkan juga dalam hal-hal etis teologis atau hal-hal yang praktis itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan di sana dibahas cukup atau sangat komprehensif sehingga orang banyak merujuk di dalam memahami tentang esensi keberadaan manusia dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus dengan merujuk kepada namanya surat Roma atau kitab Roma ini. Kitab Roma ini tulis dipercaya oleh para penafsir di akhir perjalanan misi Paulus yang ketiga. Dan topik daripada cerita-cerita di dalam pemaparan yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab Roma ini memiliki segmen pembaca atau ditujukan kepada semua orang, kepada seluruh dunia maksud saya, atau dalam bahasa yang lebih tegas kepada semua manusia dimanapun mereka berada. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi ini berita yang disampaikan oleh Paulus dengan demikian tegas bahwa Injil yang dia sampaikan di dalam pembukaan kitab Roma atau surat Roma ini memang ditujukan kepada semua orang percaya. Baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Walaupun juga di bagian ini dia menyampaikan di dalam pembukaan, dia menyampaikan kerinduannya untuk bertemu dengan anggota gereja atau umat Tuhan di gereja lokal Roma tersebut. Walaupun dia belum bisa bertemu karena ada satu dan lain hal, ada kesulitan-kesulitan yang sehingga dia tidak dapat atau belum bisa bertemu dengan anggota gereja di Roma. Nanti saudara bisa baca di dalam Roma 1 ayat 13 sampai 15, Roma 15 ayat 22. Jadi pokok pikirannya adalah dia ingin menyampaikan berita Injil. Injil merupakan sesuatu yang esensial buat semua orang percaya. Baik orang Yahudi yang berlatar belakang Yahudi maupun non-Yahudi. Karena di sana ada berita yang luar biasa. Berita kabar baik seperti kata Injil tersebut artinya berita baik atau kabar baik. Di sana kita bisa paham bahwa Paulus ingin menembus sekat-sekat dari partikularisme. Di mana orang Yahudi beranggapan bahwa keselamatan itu milik eksklusif daripada orang Yahudi. Tetapi Paulus menembus itu. Mengajarkan satu berita yang bersifat universal. Bahwa Injil untuk semua orang. Injil disampaikan untuk semua orang. Sehingga Injil benar-benar menjadi berita atau kabar baik buat semua orang. Siapa semua orang itu? Nah itu nanti kita bahas di bagian akhir dari khotbah ini. Tentang berbahagialah orang yang diampuni Tuhan. Kemudian bagian kedua, kita masuk ke bagian kedua. Tadi latar belakangnya adalah Paulus ingin menyampaikan berita Injil
yang menyampaikan berita kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus buat orang Yahudi maupun non-Yahudi, buat semua orang percaya apapun latar belakangnya. Jadi tidak tersekat-sekat oleh yang namanya etnis, kebangsaan, suku-suku atau apapun. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia orang kaya, mau dia orang tidak kaya atau sederhana, semua berhak dan bisa mendengarkan kabar berita baik ini. Ada keselamatan di dalam Kristus. Bagian kedua kita akan belajar bahwa semua manusia memerlukan pengampunan. Semua manusia memerlukan pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus ketika di awal-awal dia menceritakan bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan. Yang, dengar baik-baik, kekuatan Tuhan bukan untuk jago-jagoan, hebat-hebatan, cung hebat begitu, kelihatan keren, bisa menyembuhkan, bukan. Tetapi kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Kita sudah bisa baca di Roma 1 ayat 16 bahwa Injil adalah berita keselamatan dan di sana ada kekuatan Tuhan yang hebat yang menyelamatkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Kenapa dikatakan perlu mereka keselamatan? Begini, di dalam Roma 33 dengan tegas Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang lagi yang benar. Dan semua orang sudah hilang kemuliaannya Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa dan di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika manusia diciptakan dalam kebaikan dan kesempurnaan itu, memang banyak penafsir mengatakan, oh manusia sudah diciptakan sempurna. Ya benar, karena segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi dengar baik-baik bahwa dia ini sempurna, belum teruji. Tetapi belum teruji. Ketika Tuhan mengizinkan terjadinya pengujian untuk makan buah, maka engkau akan mati, dan engkau tidak makan, maka kau taat dan diberkati Tuhan. Ternyata manusia gagal. Dan itu fakta. Itu fakta teologis bahwa manusia gagal untuk taat, submit kepada perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin sama dengan Tuhan. Ada kesombongan, ada rasa ingin besar, ingin hebat, ingin bermegah, sombong, tidak pernah merasa dia itu hanyalah ciptaan Tuhan yang harus menundukkan diri. Tidak, dia merasa besar, hebat, maka dia ingin mengambil pohon itu supaya buah pengetahuan itu supaya dia sama dengan Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tegas dan Tuhan tidak pernah kompromi terhadap apa yang diucapkannya. Dia berkata kalau kau makan, kau akan mati. Kalau kau tidak makan, kau akan hidup. Dan ketika manusia di dalam Adam dan Hawa makan buah itu, maka mereka akan mati. Nah, kematian ini menjadi kematian yang secara total. Dalam pemahaman Reform disebut total depravity. Semuanya rusak. Jadi dalam status kita pun kita rusak. Kita bukan lagi anak Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang berkebangsaan, berkewarganegaraan sorga. Dan di dalam bersama-sama dengan Tuhan, tidak lagi. Dan kemudian juga secara nature, manusia ketika sudah di dalam dosa, maka pikiran yang sudah tidak lagi baik, tidak sempurna, tidak lagi seperti itu. Semua pikirannya itu adalah pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran bagaimana merusak orang lain, berkonflik dengan orang lain, kemudian juga memberontak kepada Tuhan dan yang lain-lain. Dan pikiran-pikiran itu dibuai atau direalisasikan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dan ketika perbuatan-perbuatan dosa itu akan dilaksanakan, maka dia harus diputuskan dalam kehendak yang juga sudah rusak. Enggak disebut di dalam pemahaman Reform, baik pikiran, kehendak, dan perbuatan manusia yang berdosa itu hanyalah untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi secara nature-nya manusia sudah rusak. Manusia tidak lagi mencari Tuhan. Nanti bisa dibaca di pasal 3. Mencari Tuhan pasal 3 ayat 10. Mencari Tuhan saja manusia tidak mau. Tidak mau. Dia tidak mau merasa dipimpin Tuhan, dibimbing Tuhan. Tidak butuh itu. Saya bisa sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah dikuasai oleh dosa.
sudah dibelenggu oleh dosa, bahkan diperbudak oleh dosa, dikuasai sehingga tunduk dan diperbudak oleh dosa. Nanti bisa baca di pasal 7 ayat 13 sampai 21 ada kata piprasko. Manusia diperbudak oleh dosa. Terjual dalam perbudakan di dalam dosa. Manusia tidak mampu melawan kuasa dosa. Manusia ingin melakukan yang baik pun. Nanti bisa baca baik-baik pasal 7, Roma 7, 13 sampai 21. Di pasal 7 ayat 15 katakan, yang aku benci justru yang kulakukan. Aku benci, gak mau itu. Dosa itu aku tidak mau. Tapi karena dosa memperbudakku dan menguasaiku, menekanku, menyuruhku, memerintahkanku, memaksaku, aku melakukan yang kubenci. Kemudian pasal 7 ayat 19, yang jahat aku tidak mau sebenarnya. Tetapi karena aku sudah dipeprasko, sudah diperbudak oleh dosa, maka seluruh keberadaanku, seluruh pikiranku, seluruh kehendakku, seluruh perbuatan yang kuhasilkan dalam perilaku, karakter, atau apapun, baik yang dalam manifestasi kecilnya, pandangan mata, mulut, perkataan mulut, dan semua tindakan tangan, kaki, semua, itu sesuatu yang sungguh tidak suci, sungguh tidak kudus. Maka aku gagal, katanya. Aku benci yang jahat, tetapi justru itu yang kulakukan. Itulah pergumulan manusia berdosa di pasal Roma 7 ayat 13 sampai 21. Aku hendak melakukan yang baik, tapi yang kukerjakan yang jahat. Aku benci yang jahat, aku benci yang tidak baik, yang melanggar firman Tuhan. Tapi yang kukerjakan yang itu, yang tidak kusuka itu. Aku sungguh-sungguh celaka. Aku sungguh-sungguh tidak mampu melawan itu semua. Kenapa? Ya karena kita sudah diperbudak oleh dosa. Kita tidak mampu. Jadi jangan pernah berkata, saya mampu, saya bisa, saya kuat, saya bisa melawan. Oh tunggu, minta maaf. Misalnya, dosa seksual. Percaya tidak percaya, saudara membantah tentang firman Tuhan. Tanpa juru selamat, tanpa pertolongan Tuhan, saudara, saya atau siapapun yang dikuasai oleh dosa seksual itu tidak akan pernah bisa lepas dari dosa seksual. Dia akan terus menggulungmu, menggulungku terus menerus, terus sampai kita binasa, hancur. Kenapa? Karena dosa ada kekuatan yang memaksa begitu hebat dan ada suatu sifat kecanduan di dalamnya. Sepertinya kita mau pergi tapi tidak mampu. Karena dia begitu membelenggu pikiran, kehendak, dan perbuatan kita. Itu contoh. Contoh lagi misalnya marah. Kita kasih contoh lah. Bukan orang yang marah pasti berdosa. Enggak. Saya tidak mengatakan begitu. Saya katakan orang yang doyan marah lah. Supaya lebih tegas. Orang yang apa-apa marah. Apa-apa marah. Apa-apa marah. Kalau nggak marah dia malah puyeng gitu ya. Kalau nggak marahin orang dia puyeng gitu. Justru banyak orang yang suka meledekin orang yang doyan marah itu. Dia kalau marah-marah dia sehat ya. Iya. Tapi orang lainnya pada sakit semua gitu. Ada yang jadi stroke. Ada yang jadi jantungan. Ada yang jadi keringat dingin. Ada yang jadi sakit jiwa karena diomel-omelin terus begitu ya. Ada yang jadi psycho karena diomel-omelin terus. Nah, dengar baik-baik kalau saudara dikuasai oleh dosa kemarahan itu. Apa-apa marah. Dengar baik-baik. Tanpa ada pertolongan Tuhan, Sang Juru Selamat, engkau tidak bisa lepas dari hal itu. Kenapa? Karena kuasa daripada dosa itu lebih hebat dari kemampuanmu sebagai manusia biasa melawan itu semua. Kenapa? Karena dosa sudah menguasai semua. Sudah menguasai pikiranmu, sudah menguasai hatimu, sudah menekan hati nuranimu. Sehingga kalaupun ada kesadaran untuk berbuat yang baik, dia ditekan oleh kuasa dosa dan dia tetap diperbudak oleh dosa. Sungguh manusia memerlukan pengampunan. Dan itu semua manusia perlu pengampunan. Kalau kau terbiasa berbohong contohnya. Ya, suka berbohong, dikuasai oleh dosa berbohong. Bagaimana engkau bisa melepaskan diri dari berbohong? Tidak akan bisa.
Karena dosa akan menghasilkan dosa yang lain untuk menutupi dosa yang sebelumnya. Dan kemudian ditutupi dengan dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Contoh, kalau kita udah biasa berbohong kepada istri kita. Kita pulang malam, padahal kita main ke klub, minum sana, minum sini gitu ya. Terus ditanya sama istri, kenapa? Habis ngapain? Oh, habis ngobrol bisnis. Ada hal-hal yang baik. Kita udah terbiasa begitu. Ya, jadi kita sudah berdosa minum, mungkin main perempuan di klub, mungkin berselingkuh dengan yang lain. Mungkin, ini ya, saya kan tidak tahu itu. Ini cuma contoh-contoh dan jangan ada yang merasa, oh ini sedang ini. Enggak, ini kan contoh-contoh yang dalam realita kehidupan. Bahwa di klub dia berselingkuh, dia ini. Dan ketika pulang, ini kan dosa nih. Yang berselingkuh, minum minuman keras, kemudian pulang ke rumah, ditanya istrinya, oh kamu ini, oh iya tadi teman bisnis. Kami ngobrol, kalau nggak gitu gimana? Ya karena dia menyuguhkan, kalau nggak saya minum kan maka bisnis ini akan hancur, nggak akan jadi dia sama saya. Apa iya? Apa iya bahwa mulusnya, suksesnya perjanjian bisnis itu karena minum-minum, karena wanita atau bukan wanita, apa seksual atau yang lain-lain. Dosa menutupi dosa yang sebelumnya. Dan itu akan terus dosa menutupi dosa, dosa menutupi dosa. Dan manusia tidak akan pernah bisa melawan semua keberdosaan itu. Kenapa? Dosa lebih kuat, lebih hebat, jauh lebih kuat daripada segala kemampuanmu yang paling hebat di dalam melawan keberdosaan. Sehingga Paulus menceritakan dalam pemahaman teologis yang mendalam bahwa aku pun kalau aku punya kesadaran tentang melawan dosa dan membenci yang jahat, tetapi aku harus akui kalau aku berjuang di dalam keakuanku, aku selalu kalah. Aku tidak bisa melawan itu. Karena secara status, aku bukan lagi warga negara surga. Secara nature, seluruh keberadaanku, pikiran, perbuatan, kehendakku sudah rusak. Tidak ada yang baik daripadaku. Yang baik itu hanya dari Tuhan saja. Bukan dari saya. Karena semua perkataanku jahat. Hatiku jahat. Pikiranku jahat. Perbuatanku hanyalah kejahatan demi kejahatan. Saudara bisa lihat, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa mulai menampakkan manifestasinya begitu banyak varian di dalamnya. Contoh, misalnya Kain Habel. Bagaimana Kain, anak keturunan pertama atau lapis pertama dari Adam, bisa membunuh adiknya. Yang tadinya dimulai dengan papa mamanya yang saling menyalahkan, kemudian ada varian yang lebih terasa sadis. Walaupun dosa tetap adalah dosa. Tidak ada yang beda. Ada dosa kecil, dosa besar. Tidak ada. Dosa adalah dosa. Ada varian yang terasa lebih kejam, lebih sadis. Di mana hanya karena yang satu persembahannya diterima, yang satu tidak diterima. Maka Kain merasa iri, bukan hanya iri. Benci, dendam, dan menampakkan manifestasi kebencian, kedendaman itu dengan kesadisan dan kekejaman. Dia bunuh adiknya. Adik kandungnya yang notabene pada saat itu tidak banyak orang yang bersama mereka. Dan ditafsirkan oleh para penafsir kemungkinan hanya ada beberapa orang anak Adam, masih beberapa orang pada saat itu. Belum begitu banyak orang atau manusia pada saat itu. Dia tidak merasa kalau kubunuh adikku ini, maka aku akan merasa kesepian, kerugian, atau merasakan kebersalahan. Dia dengan kejam bisa bunuh hanya karena persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah itu banyak konflik antar manusia. Kekejaman demi kekejaman, kebencian demi kebencian, kebohongan demi kebohongan. Semuanya nampak dalam cerita dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Begitu kuatnya dosa merasuki siapapun manusia yang secara manusia katanya hebat, otaknya pintar, kedudukannya hebat, seorang jenderal, seorang raja atau apapun. Tetap ketika dosa menguasai kehidupannya, dia akan jatuh menjadi budak dosa. Tidak ada yang mampu melawannya. Oleh karena itu di bagian kedua pokok pikiran khotbah saya katakan semua manusia memerlukan pengampunan.
memerlukan pengampunan. Dan kita masuk ke bagian yang ketiga. Kenapa dikatakan perlu pengampunan? Saya katakan karena tadi mereka sudah jatuh dalam dosa dan mereka tidak mampu melawan keberdosaannya itu. Maka yang mampu menarik semua penghukuman Tuhan karena mereka berdosa, ya hanya Tuhan itu sendiri. Ketika pengampunan itu diberikan dan ditarik semua hukuman itu, maka mereka baru memiliki yang namanya kemampuan ilahi yang dari Tuhan untuk melawan itu semua. Sehingga di bagian ketiga saya katakan, berbahagialah orang yang mendapatkan anugerah iman sehingga diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat yang ke-7. Dan kasih Tuhan, kalau engkau menyadari itu semua, bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong engkau. Dan dengar baik-baik pernyataan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa engkau tidak akan pernah berbahagia sebelum engkau mendapatkan anugerah iman yang dari Tuhan. Sehingga ada pengampunan pelanggaran atas pelanggaran dan ditutupinya dosa-dosamu. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan pengampunan atas pelanggaran dan menutupi dosa-dosamu. Dan kau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sebelum engkau diampuni oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saudara jangan pikir orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Misalnya saya kasih contoh, hawa nafsu harta dunia. Maka kemudian saudara berkata, tapi mereka senyum-senyum, enak-enak, bahagia, tertawa, makan enak, minum enak, jalan-jalan enak, keluarga enak, dan kemudian mereka bisa menyombongkan diri, oh saya orang kaya, saya orang hebat, saya orang yang mampu. Tunggu dulu. Apakah saudara tahu ada di kedalaman hatinya? Saudara tidak akan tahu itu. Dan firman Tuhan mengatakan, dan itu sebuah kepastian, bahwa orang-orang yang dikuasai oleh dosa, yang tadi saya katakan dosa harta dunia, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Saudara dengar baik-baik, tidak akan merasa kebahagiaan. Pak, Bapak anti terhadap harta, orang Kristen nggak boleh punya. Oh, enggak, itu kan saya katakan bahwa orang yang punya harta dan dikuasai oleh harta. Tapi orang benar itu adalah orang yang diberkati Tuhan dengan harta dan mampu menjadikan harta itu menjadi alat atau sarana memberkati orang lain. Seperti Abraham, orang yang amat sangat kaya. Dia menjadi berkat kan buat semua orang. Itu bagus dan itu sesuatu kebenaran yang dimana berkat Tuhan menjadi berkat buat orang lain dan kita menjadi saluran berkat. Tetapi yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang dikuasai oleh keberdosaan. Salah satu contohnya adalah harta tadi. Orang pikir bahagia kok orang fasik itu. Mereka makan enak dan bukankah pemazmur juga sempat merasa iri. Mereka badannya tambun, sehat-sehat, tidak merasakan sakit, hidupnya selalu menyenangkan. Dan kemudian banyak orang merasa, oh ini cara hidup yang bagus, ini gaya hidup yang baik, dan inilah kepercayaan yang benar. Saya katakan tidak. Kalau kita dikuasai oleh keberdosaan itu, percaya akan firman Tuhan, mereka tidak akan pernah berbahagia. Contoh lagi. Saudara jangan pikir bahwa orang yang dikuasai oleh dosa yang tadi saya katakan amarah, maka dia orang berbahagia. Bahagialah Pak, orang dia marahin orang kok. Yang gak bahagia itu yang dimarahi Pak. Yang marah itu dia bisa senang, dia bisa melampiaskan. Dan sudah tersalurkan kan Pak marahnya, maka dia bahagia dong Pak. Dia gak merasa keningnya nggak berkerut Pak, nggak merasa mukanya susah, yang susah itu yang diomelin gitu kan. Saya katakan tidak. Tetap kau pegang dan percaya firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat anugerah iman yang diampuni pelanggaran dan ditutupi dosanya. Jadi orang yang tidak ditutupi diampuni pelanggarannya dan tidak ditutupi dosanya tidak akan merasakan kebahagiaan. Contoh lagi. Pak, orang yang benci itu dia kan ngomong terus Pak, ngomong kebenciannya sama orang lain, kuasa dosa benci tentang si A, si B, si C. Dianya kan setelah ngomong kan lega dong Pak. Yang hancur atau terjadi pembunuhan karakter orang yang dia ceritakan dan dia benci itu dong Pak.
Saya katakan tidak. Saudara tidak tahu kedalaman hatinya. Tetapi yang saya tahu akan firman Tuhan, orang yang seperti itu tidak berbahagia. Kenapa? Karena di dalam hatinya pasti ada gejolak di mana dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menolak itu semua. Nanti saudara bisa baca di dalam pembukaan kitab Roma bahwa Tuhan tetap menaruhkan tulisan-tulisan firman Tuhan di dalam hati semua orang yang Dia ciptakan. Di sana firman Tuhan itu bekerja dan mengatakan ini benar, ini salah. Dia ingin mengatakan bahwa yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Walaupun dia tutupi dengan kehebatannya, dia bisa sebagai seorang yang lebih tinggi kedudukannya dibanding orang yang dimarahi oleh dia. Tetapi dia tetaplah bukan orang yang berbahagia. Di kedalaman hatinya yang paling dalam, orang-orang seperti ini tetap mencari yang namanya pengampunan, kedamaian, dan juga penebusan dari juru selamat. Saudara yang kasih Tuhan, contoh lagi, orang yang dikuasai oleh ambisi, keberdosaan ambisi. Dia pikirannya bagaimana saya hebat, saya dapat pencapaian yang hebat, saya bisa dapat ini, saya menjadi seorang tokoh yang hebat, saya bisa mendapatkan kedudukan di perusahaan yang hebat. Semua hebat dan harus tercapai. Saudara tahu, banyak orang yang sudah mengejar pencapaian itu. Ketika dia dapat, dia tidak merasa berbahagia. Makanya banyak cerita orang yang katanya sukses secara manusia. Bunuh diri, overdosis, terjun. Kalau pakai payung bagus, ya kan? Dia mendaratnya bagus. Kalau tidak pakai payung, langsung dia nggak tahu. Kemungkinan besar masuk neraka dia. Tuk, udah nggak hidup lagi. Begitu ya. Nyampe tuk kepalanya. Kalau kakinya mungkin masih bisa patah sedikit. Asal tergantung ketinggian. Kalau dari lantai 30. Ya kemungkinan besar tidak akan bernyawa lagi. Tapi orang-orang seperti ini kelihatannya begitu luar biasa. Artis-artis banyak di dunia yang bunuh diri. Yang kata orang tenar senang sekali. Wah dapat pujaan. Kalau dia jalan semua, wah senang sekali. Tapi kemudian mati bunuh diri di kamar mandi. Kemudian dia di klub, tiba-tiba dia overdosis dan semuanya. Sifat-sifat itu hati-hati. Itu membuktikan bahwa orang yang diperbudak oleh dosa tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Dan banyak lagi rasa megalomania, euforia, bahwa saya hebat, saya kuat, saya ini. Setelah dapat apa? Dia akan bertanya, apa yang saya dapat? Tidak ada kepuasan. Tetapi hanya satu. Firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia bukan karena dia hebat. Walaupun itu hebat tuh kalau karena Tuhan itu bagus. Bukan karena apa, tapi karena dosanya diampuni oleh Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengampunan yang dari Tuhan ini membuat kita menjadi orang yang bebas. Kebahagiaan karena pengampunan atas pelanggaran dan ditutupi atas dosa kita, itu membuat kita bebas. Kita merasa tenang. Tenang kenapa? Karena kita tahu ketika kita diampuni oleh Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan penghukuman dan penghakiman kekal. Ya, jadi orang yang merasakan pengampunan dari Tuhan, dia merasa kebebasan. Dia merasakan kesadaran bahwa dia sudah bebas dari murka Tuhan. Kenapa? Pengampunan itu mencabut murka Tuhan di mana saya dan saudara harusnya binasa. Merasakan kematian kekal, penghukuman kekal. Dan dunia yang penuh dan senantiasa dengan kegelapan dan kertak gigi. Ketika kita sadar itu karena ada pengampunan dari Tuhan atas anugerah Tuhan itu, kita berbahagia. Kita senang. Lebih daripada semua mendapatkan kekayaan, dapat jabatan, dapat kemewahan, dapat segala puja-puji dari orang. Dan kita berkata terima kasih Tuhan. Sungguh terima kasih. Apalagi kalau ditambah bonus, di mana kita juga diberkati oleh keluarga yang baik, diberkati dengan rezeki yang bagus. Dan ini itu semakin menambah. Kalaupun tidak ada yang bonus-bonus itu, tetap anugerah Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Semuanya Tuhan, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Selain Engkau baik, Engkau tidak melihat semua kenajisanku. Engkau tidak melihat semua kekelaman hidupku. Engkau tidak melihat semua kebejatanku. Engkau tidak melihat semua kebohonganku. Engkau tidak melihat semua kemunafikanku. Puji syukur kepada Tuhan. Aku berbahagia karena dalam perjalanan hidupku selanjutnya aku pasti berkemenangan dan hidup kekal bersama Tuhan. Maka ketika aku tidak langsung diangkat oleh Tuhan dan masih tetap menjalani hidup, aku nyatakan kebahagiaanku itu dengan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang, tidak hanya orang Yahudi, tetapi kepada orang non-Yahudi. Mengabarkan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Kenapa? Karena perbuatan baikku bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi aku sudah mendapatkan keselamatan dan aku bersuka cita. Aku tahu, aku hendak melawan semua dosa itu, tapi aku tidak mampu. Hanya Tuhan dan dalam anugerahnya yang memampukanku, membebaskanku, melepaskanku, dan memberi aku kemampuan untuk melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Sebagai ucapan syukur, dan hidup lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi. Sampai aku menyelesaikan hidup di tengah dunia ini, dan hidupku sepadan seperti Kristus yang menyelamatkanku dan menyelamatkanmu. Berbahagialah orang yang mendapat anugerah, karena engkau mendapatkan hidup yang pasti kekal di dalam Tuhan. Engkau mendapatkan kebebasan yang pasti. Engkau mendapatkan status kembali anak Tuhan. Engkau mendapatkan nature sebagai orang yang diselamatkan. Dan memiliki benih ilahi dalam keberadaan anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, engkau diberikan anugerah juga untuk melakukan kebaikan sebagai tanda ucapan syukur dan juga sebagai sarana menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain melalui hidupmu dan semua hidup orang percaya. Apa yang kasih Tuhan? Tinggalkan yang jahat karena itu semua membawamu kepada kematian kekal. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan secara sungguh dalam anugerah Tuhan engkau akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Perzinahan, kemabukan, perjudian, semua dosa-dosa, amarah, benci, dan semua dendam, tawar hati, kepahitan, semua dosa itu tidak ada bisa kau lawan. Tapi ketika anugerah Tuhan bekerja atas hidupmu, semuanya akan lalu. Ku tinggalkan di belakang semua dan aku berlari dalam panggilan yang suci dan kudus sampai aku menyelesaikan pertandingan yang baik ini dan aku melakukan yang baik dan benar supaya orang melihat. Dan di dalam hal itu aku juga mengabarkan Injil bahwa ada satu-satunya di bawah kolong langit ini hanya satu nama, namanya Yesus Kristus, yang di dalam namanya ada keselamatan dan itu sebuah kepastian. Biarlah hidup kita berbahagia karena kita diselamatkan dan mengabarkan keselamatan itu kepada semua orang. Bukan kita berbuat baik karena kita ingin diselamatkan, tetapi kita diselamatkan untuk bisa berbuat baik sebagai sarana menyatakan kebaikan Tuhan. Karena keselamatan itu hanyalah anugerah Tuhan saja. Berbahagialah orang yang mendapat anugerah iman sehingga diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosanya. Kiranya iman yang dari Tuhan itu, anugerah yang diberikan di dalam Tuhan Yesus sebagai iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita imani bahwa semua pelanggaran kita sudah ditutupi dan juga sudah diampuni. Bahkan semua dosa kita juga. Kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Hiduplah dengan kebahagiaan, jalanilah dengan kepastian dan optimis. Karena Tuhan bersamamu, jadilah pelaku firman, hidup benar dan pemberita Injil bahwa satu nama di seluruh muka bumi ini yang namanya, oleh karena namanya kita semua diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi dan yang berikutnya non-Yahudi. Tetapi kebahagiaan itu adalah hasil anugerah Tuhan yang dimulai dan menjadi starting point hidup orang benar. Anugerah Tuhan yang membuatku berbahagia. Bukan hanya karena uang, bukan hanya karena jabatan, tapi karena aku diampuni dan aku memperoleh hidup kekal dan aku berjalan menuju kekekalan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya tangan Tuhan yang baik yang menolong kami, memimpin kami dan menjadikan kami orang yang berbahagia.
Jangan biarkan kami takut, gentar, penuh dengan kepahitan, kemarahan, kebencian atau apapun yang menghalangi berkat Tuhan. Tetapi kami mohon kepada Tuhan yang maha baik. Kiranya Tuhan mencurahkan anugerah-Mu bagi kami semua. Bahkan bagi semua orang yang menyaksikan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan menjamahnya dengan anugerah sehingga mereka pun merasakan kebahagiaan yang sejati menuju kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan dan mereka menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan pemberitaan Injil ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Muria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Ku tahu Bapa peliharaku. Peliharaku, Dia sungguh baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini dan bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan perkenankan bagi kami hari ini. Kiranya semua pujian sembah kami hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan yang terus Tuhan perdengarkan bagi kami, kiranya boleh menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami di dalam melakukan tugas penatelayan kami ya Bapa. Karena kami percaya
Tuhan hidup, berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau berkati anakmu dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah diseringkan, dibagikan bagi kami pada hari ini, jangan berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, kami mampu melakukannya bersama Roh Kudus-Mu ya Bapa, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini ya Bapa, untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan di dalam cinta kasih Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami terus bergandengan tangan bersama di dalam melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami, sertai kami, supaya kami tidak tersesat di jalan pikiran kami masing-masing, melainkan kami mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpun bersama di gereja ini, di berbagai wilayah tempat. Tuhan, Engkau jamah berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang di lingkungan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau hadir untuk menolong mereka, baik secara ekonomi dan berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang menjadi sang provider bagi mereka, untuk menyediakan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh pengurus gereja ini, penatua, diaken, aktivis gereja ini, para GI dan pastor, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami boleh melakukan tugas penatalan kami dengan motivasi yang benar, di dalam cinta kasih Tuhan. Tidak untuk memuliakan diri kami, mencari hormat bagi nama kami, tapi semuanya kami rindu agar nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui pelayanan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pribadi lepas pribadi anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif, untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, sehingga kami membawa banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang dengan sukacita menopang menolong setiap pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, terutama juga di dalam gereja ini yang menolong banyak anggota gereja, banyak pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka, para pengurusnya, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, pemerintah kami, supaya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan perpecahan di negeri kami, pertikaian di negeri kami, baik dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Bapa. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela kami di dalam negara tercinta ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.